2. Antara pantai dan gua. Zaman batu terus berkembang memasuki zaman batu Madya atau batu tengah yang dikenal zaman Mesolitikum. Hasil kebudayaan batu Madya ini sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum, batu tua. Sekalipun demikian, bentuk dan hasil-hasil kebudayaan zaman Paleolitikum tidak serta-merta punah tetapi mengalami penyempurnaan. Bentuk flex dan alat-alat dari tulang terus mengalami perkembangan. Secara garis besar kebudayaan Mesolitikum ini terbagi menjadi dua kelompok besar yang ditandai lingkungan tempat tinggal, yakni di pantai dan di gua. A. Kebudayaan Kjøkkenmodinger. Kjøkkenmodinger istilah dari bahasa Denmark. Kjøkken berarti dapur dan moding dapat diartikan sampah. Kjøkkenmodinger sama dengan sampah dapur. Dalam kaitannya dengan budaya manusia, Kjøkkenmodinger merupakan tumpukan timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan. Dengan Kjøkkenmodinger ini dapat memberi informasi bahwa manusia purba zaman Mesolitikum umumnya bertempat tinggal di tepi pantai. Pada tahun 1925 von Stein-Kallenfels melakukan penelitian di Bukit Kerang itu dan menemukan jenis kapak genggam, chopper, yang berbeda dari chopper yang ada di zaman Paleolitikum. Kapak genggam yang ditemukan di Bukit Kerang di pantai Sumatera Timur ini diberi nama pebel atau lebih dikenal dengan kapak Sumatera. Kapak jenis pebel ini terbuat dari batu kali yang pecah. Sisi luarnya dibiarkan begitu saja dan sisi bagian dalam dikerjakan sesuai dengan keperluannya. Di samping kapak jenis pebel juga ditemukan jenis kapak pendek dan jenis batu pipisan, batu-batu alat penggiling. Di Jawa batu pipisan ini umumnya untuk menumbuk dan menghaluskan jamu. B. Kebudayaan Abris Sous Roche. Kebudayaan Abris Sous Roche merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia purba pendukung kebudayaan ini tinggal di gua-gua. Kebudayaan ini pertama kali dilakukan penelitian oleh von Stein-Kallenfels di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo. Penelitian dilakukan tahun 1928 sampai 1931. Beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukan misalnya ujung panah, flex, batu penggilingan. Juga ditemukan alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abris Sous Roche ini banyak ditemukan misalnya di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan seperti di Lamoncong. 3. Mengenal api. Bagi manusia, api merupakan faktor penting dalam kehidupan. Sebelum ditemukan teknologi listrik, aktivitas manusia sehari-hari hampir dapat dipastikan tidak dapat terlepas dari api untuk memasak. Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api kira-kira terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Penemuan pada periode manusia Homo erectus. Api digunakan untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. Dengan api kehidupan menjadi lebih bervariasi dan berbagai kemajuan akan dicapai. Teknologi api dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai hal. Di samping itu penemuan api juga memperkenalkan manusia pada teknologi memasak makanan, yaitu memasak dengan cara membakar dan menggunakan bumbu dengan ramuan tertentu. Manusia juga menggunakan api sebagai senjata. Api pada saat itu digunakan manusia untuk menghalau binatang buas yang menyerangnya. Api dapat juga dijadikan sumber penerangan. Melalui pembakaran pula manusia dapat menaklukkan alam, seperti membuka lahan untuk garapan dengan cara membakar hutan. Kebiasaan bertani dengan menebang lalu bakar, slash and burn, adalah kebiasaan kuno yang tetap berkembang sampai sekarang. Pada awalnya pembuatan api dilakukan dengan cara membenturkan dan menggosokkan benda halus yang mudah terbakar dengan benda padat lain. Sebuah batu yang keras, misalnya batu api, jika dibenturkan ke batuan keras lainnya akan menghasilkan percikan api. Percikan tersebut kemudian ditangkap dengan dedaunan kering, lumut atau material lain yang kering hingga menimbulkan api. Pembuatan api juga dapat dilakukan dengan menggosok suatu benda terhadap benda lainnya, baik secara berputar, berulang, atau bolak-balik. Sepotong kayu keras misalnya, jika digosokkan pada kayu lainnya akan menghasilkan panas karena gesekan itu kemudian menimbulkan api. Penelitian-penelitian arkeologi di Indonesia sejauh ini belum menemukan sisa pembakaran dari periode ini. Namun bukan berarti manusia purba di kala itu belum mengenal api. Sisa api yang tertua ditemukan di Cesowanya, Tanzania, dari sekitar 1,4 juta tahun lalu,
yaitu berupa tanah liat kemerahan bersama dengan sisa tulang binatang. Akan tetapi belum dapat dipastikan apakah manusia purba membuat api atau mengambilnya dari sumber api alam, kilat, aktivitas vulkanik, dan lain-lain. Hal yang sama juga ditemukan di China, Yuanmao, Shihoudu, Lantian, di mana sisa api berusia sekitar 1 juta tahun lalu. Namun belum dapat dipastikan apakah itu api alam atau buatan manusia. Teka-teki ini masih belum dapat terpecahkan, sehingga belum dipastikan apakah bekas tungku api di Tanzania dan Cina itu merupakan hasil buatan manusia atau pengambilan dari sumber api alam.